Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah sambutan dari tuan rumah, yaitu perwakilan PRM atau Takmir Masjid Abdul Habib. Kemudian sambutan dari PJM. Acara selanjutnya tausiah dan yang akan disampaikan oleh Ustaz Alvin Sahih. Kemudian penutupan dan doa dan dilanjutkan ramah tamah. Kemudian untuk mempersingkat waktu, acara kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi. Kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Pian. Kepada Ustaz Pian kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali di Masjid Abdul Hafi dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebagai pembuka, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada yang pertama Bapak Ketua PCM Kedung Gandang, Ustadz Sirajuddin. Yang kedua, yang terhormat Ustadz Alvin Sohe selaku pemateri acara hari ini, dan yang kami cintai Bapak Ibu Jamaah Tabligh Akbar. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan kami menyampaikan satu hal bahwa tahun kemarin PRM Cemoro Kandang 2 alhamdulillah mendapatkan wakaf sebuah rumah yang posisinya persis di belakang masjid ini, yang rencananya akan kita dirikan rumah tahfidz. Moga-moga awal tahun depan kita sudah bisa memulai pembangunannya. Kami harapkan dukungan dari para jamaah, baik berupa doa dan dana. Demikian sambutan dari kami. Semoga acara kita hari ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ustadz Alvin yang sudah hadir di tengah-tengah kita, pimpinan cabang Muhammadiyah Kedung Gandang, pimpinan cabang Aisyah Kedung Gandang, pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Kedung Gandang, pimpinan ranting Aisyah se-Kecamatan Kedung Gandang, ketua takmir di bawah 5 Muhammadiyah yang saya hormati, hadirin jamaah Tabligh Akbar PCM Kedung Gandang yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh PCM Kedung Gandang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Majelis Tabligh PCM Kedung Gandang dari masjid ke masjid, dari ranting ke ranting. Tentu tujuannya diantaranya menambah ilmu pengetahuan, yang kedua silaturahim sesama jamaah Muhammadiyah di Kedung Gandang ini. Oleh karena itu hari ini Ustadz Alvin siap memberikan bimbingan arahan kepada kita. Hadirin hormati Allah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebentar lagi Muhammadiyah akan melaksanakan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah 48 yang akan dilaksanakan di Surakarta, Solo, tepatnya 18 sampai 20 November 2022. Kemudian pembukaannya akan dilaksanakan tanggal 19 pagi di Stadion Manahan Solo. PCM sudah berusaha untuk mengantisipasi atas keikutsertaan dari jamaah Muhammadiyah Kedung Gandang sebagai penggembira, dan sudah terbentuk kepanitiaannya. Ketuanya Bapak Urip Margianto, Sekretaris Mahmud Effendi, bendaharanya Pak Mastur Takrib. Edaran sudah disampaikan ke PRM masing-masing. Di situ disampaikan
biayanya 450.000 dan bermalam di Solo Sabtu malamnya, berangkatnya dari Masjid Manarul Islam Jumat malam berangkat, pagi nyampe di Solo sekaligus langsung mengikuti pembukaan muktamar itu. Rekreasinya di Solo pada sore hari, malamnya tidur di Solo, paginya berangkat ke Yogyakarta. Oleh karena itu, bagi yang ingin mengikuti segera menghubungi panitia. Nanti sebentar lagi akan di-share cara pendaftarannya. Bahkan ada yang PRM berangkat sendiri, dipersilahkan saja, boleh-boleh saja. Informasinya sudah nyampe ke PCM. Pertama, PRM Madiopuro 1 Masjid Gribik, insya Allah berangkat sendiri. PRM Kedung Kandang juga berangkat sendiri. PRM Bumiayu juga berangkat sendiri. PRM Arjuwinangun juga berangkat sendiri. Silahkan saja. Bahkan PCA Penajam Muhammadiyah ada 2 bis rencananya. 1 bis untuk PCA-nya atau Aisyah-nya, kemudian 1 bisnya dari TK Aba, informasinya begitu. Ya, untuk meramaikan ya muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Surakarta. Oleh karena itu, kami berharap kepada jamaah Muhammadiyah yang ingin mengikuti atau menjadi penggembira, nanti segera berdaftar. Hadirin hormati Allah, untuk peserta di Muhammadiyah Kota Malang itu ada 5 orang. Saya nggak tahu Aisyah berapa, saya kurang tahu. Muhammadiyah itu peserta muktamar ada 5 orang. Dari PDM 3 orang. Yang pertama Bapak Dr. Abdul Haris, yang kedua Profesor Dr. Tobroni, yang ketiga Bapak Imam Abdai SH, ya, 3 orang. Kemudian yang kedua, 1 Ketua PCM Belimbing Pak Bambang Mulyadi. Yang kedua, Ketua PCM Kedung Kandang. Insya Allah saya sendiri yang akan berangkat ke Solo sebagai peserta. Gilirannya pas Kedung Kandang Belimbing. Selama ini dibagi 2. Untuk tahun depan PCM-nya 3. Untuk 5 tahun ke depan maksud saya, 5 tahun ke depan. Ya. 5 tahun yang lalu 3 PCM. Lowaru, Sukun, dan Klojen. Nah, sekarang gilirannya Kedung Kandang dan Belimbing. Tuh. Nah, tentunya kami berharap semuanya bersiap-siap untuk menghadapi agenda berikutnya. Setelah muktamar, justru nanti Jawa Timur yang pertama akan mengadakan musyawarah wilayah. Tanggal 24 sampai 25 Desember 2022. Tempatnya di Ponorogo. Nggak tahu Aisyahnya apakah sama, saya kurang tahu. Aisyahnya nggak tahu saya. Biasanya bersamaan atau tidak itu nanti info tersendiri. Ya, Aisyahnya Muswilnya saya nggak tahu kapan. Biasanya tidak bersamaan dengan Muswil itu. Nah, tentunya setelah Muswil baru selanjutnya adalah Musda, musyawarah daerah masing-masing. Kalau sudah Desember dimulai Muswil, ya paling tidak Februari, Maret atau Januari, Februari itu sudah Musda. Baru setelah Muscap
musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, sambil menunggu informasi berikutnya, Muscab juga akan siap-siap musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah tentunya. Kalau memang dilaksanakan Januari Februari Musda, paling tidak Muscabnya Maret. Kalau tidak mungkin ya mungkin setelah puasa, Maret, April, Mei, setelah hari raya paling tidak untuk melaksanakan Muscab itu. Baru setelah itu musran, musyawarah ranting. PRM di Kedung Kandang bertambah lagi satu. Yang semula 18 PRM sekarang sudah menjadi 19 PRM di Kedung Kandang itu. Tambahannya PRM Bumiayu 2 yang ada di Puri Cempaka Putih itu 1, 2, 3 dan Manisa, Jalan Manisa. Itu sudah terbentuk PRM-nya. Seluruh kelurahan di Kedung Kandang sudah terbentuk PRM, termasuk Wonokoyo itu. Nah, tentunya kami berharap PCA ya mungkin belum ada PRA-nya, segera menghubungi PRM yang sudah ada agar sudah terbentuk. Di periode ini, di periode 2015-2020 ini PRN-nya tambah 5 ya, tambah 5 termasuk ini PRN Cemor Kandang 2 ini termasuk baru ya, termasuk baru. Ini perjuangan yang luar biasa. PRN Cemor Kandang 2 ini adanya Masjid Abdul Hafi ini begitu luar biasa. Dari usaha-usaha yang berusaha untuk mendirikan ini luar biasa. Yang mohon maaf saya sampaikan hampir putus asa untuk mendirikan masjid ini karena memang kesulitannya luar biasa, tapi dengan ikhtiar berusaha, Allah memberi jalan, Allah yang membantu kita. Dan nanti Alvin nanti akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Allah akan memberi jalan keluar, ada solusi. Yang penting ada semangat, ada kemauan keras, ada keras untuk mendirikan itu. Mungkin saya sudah menyampaikan pengajian sebelumnya di sini. Ini barangkali Bapak Ibu yang belum tahu, ini asal usulnya sebuah rumah yang luasnya 200 meter persegi itu dari pihak Pak Muhammad Bahrul sebagai ketua RT di sini waktu itu pinjam rumah ini. Pinjam rumah untuk dijadikan tempat sholat sehari-hari, buat musola kira-kira begitu. Namun dalam perkembangannya rumah ini dijual, luasnya 200, minta 200 juta rupiah, disuruh bayar 100 juta rupiah. Coba, ini luar biasa ya, disuruh bayar 100 juta rupiah. Apakah mudah mendapatkan 100 juta? Luar biasa susahnya. Susah juga. Pertama dapat ada uang 10 juta, uang muka lah kira-kira begitu. Lalu setelah itu, setelah memberitahu ke PCM, saya mendekati Pak Supii, Saujajar itu, Pak Supii yang di Manarul Islam itu, menyumbang 25 juta waktu itu. Lalu saya serahkan ke Pak Bahrul itu, sudah 25 juta. 25 tambah 10, 35 juta. Berusaha lagi, ketemulah uang 43 juta. Mau mengarah ke 100 juta itu luar biasa susahnya. Ya mohon maaf, waktu itu saya diomongin hampir putus asa. Hampir putus asa untuk tidak meneruskan pembelian itu. Nah, dengan seizin Ketua PRM waktu itu, PCM menyebarluaskan dengan melalui WA itu. Melalui WA cari sumbangan. Responnya alhamdulillah luar biasa. Ya, respon luar biasa. Ada salah satu jamaah mengatakan, karena itu untuk Muhammadiyah, saya siap untuk membantu. Kalau nggak jelas jenis kelaminnya nggak mau nyumbang, kira-kira begitu.
Tuh, akhirnya nyumbang. Nah, terbacalah WA itu oleh Ibu Yati itu, yang istrinya Abdul Hafi ini. Ini almarhum, ya, sudah almarhum. Dibacalah WA itu, ditunjukkan oleh istrinya Bambang Idi Irawan, sekretaris Masjid Tablek PDM Kota Malang. Lalu perintahnya, silahkan dicek alamat ini, dicek, di video, di foto dan lain-lain, dilaporkan ke Bu Yati itu. Setelah itu ketemu saya di sini hari Jumat, setelah Jumatan. Nah, disitulah ada diskusi untuk menyampaikan itu. Akhirnya Bu Yati itu nyumbang waktu itu 100 juta. Bu Yati nyumbang 100 juta rupiah. Saya izin ke Bu Yati, izin Bu, saya share di WA, saya bilang, diizinkan. Tulislah 100 juta itu. Lalu setelah itu rapat belum selesai, ditambah lagi 50 juta. Dari 150 juta. Ya. Nah, setelah itu, sebelumnya memang saya menawarkan kepada pertemuan itu, awalnya masjid ini apa baru namanya? Cahyaning Ati, Musola Cahyaning Ati. Itu namanya. Musola itu. Saya menawarkan ke Bu Yati agar supaya masjid ini diberi nama suami ibu Abdul Hafi itu. Mohon persetujuannya. Apa yang terjadi? Berbesmili itu Bu Yati waktu itu. Menawarkan nama itu. Akhirnya diputuskan Masjid Abdul Hafi itu. Nah, setelah karena sudah untuk melunasi tanah 57 juta sudah clear, sudah ada, baru akan dimulai pembangunannya. Ketika memulai pembangunannya, Bu Yati nyumbang lagi. Tapi syaratnya tidak dimasukkan di WA. 200 juta. 200 juta. Tapi jangan dimasukkan di WA. Proses berikutnya, ngomong ke PRM ini, sudah, gak usah mikirin duit, pikirkan pembangunannya. Senggolek duit aku, katanya begitu, informasi dari PRM itu. Sehingga terselesaikanlah masjid ini, habisnya kira-kira 1.200.000.000 rupiah. Gitu, alhamdulillah. Nah, tugas PRM memakmurkan masjid ini. Ya, memakmurkan masjid ini. Di samping sholat sehari-hari sudah dilaksanakan, sholat Jumat sudah dilaksanakan. Gabung dengan Korab Mubalik Muhammadiyah itu sudah dijadwal oleh Mas Tablek PDM Kota Malang. Jamaahnya dari sekitar ini, bahkan dari SMK Muhammadiyah 9 yang di sebelahnya ada kampus 2-nya. Kalau Jumat pas masuk ramai di sini. Ada siswa SMK Negeri 9 Malang. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kepada teman-teman PRM, PCA, PCM, PRA bergerak terus. Kalau kita bergerak pasti ada solusi. Ya, pasti ada solusi. Nanti Ustaz Alfil akan memberikan, Allah akan membantu kita. Kalau kita diam, tidak berbuat apa-apa, khairu ummahnya akan hilang dengan sendirinya. Ya, khairu ummah itu pilihan. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat terbaik, umat pilihan. Tentu syaratnya berbuat. Tidak hanya sekedar status umat pilih tapi tidak berbuat apa-apa. Bisa terjadi status khairu ummah akan dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oleh karena itu berbuat untuk mengembangkan Muhammadiyah di Kedungganan ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.